Dolar naik, otomatis harga tempe sama tahu bakalan naik. Untungnya harga bensin kita nggak sampai gimana-gimana banget naiknya. Tapi ya, di saat kayak gini, pengeluaran harus efisien, harus smart. Nah, buat kalian yang belum pengen punya EV karena masalah satu hal atau lainnya, hybrid menurut gue adalah pilihan paling tepat saat ini. Di samping gue ini, ada Toyota Yaris Cross tipe G HEV alias hybrid. Versi yang paling affordable, paling terjangkau. Detailnya seperti apa, drivingnya seperti apa beda banget drivingnya sama versi S-nya? Kita cari tahu di video ini. Sedikit soal eksterior, ini adalah versi paling terjangkau dibandingin versi S-nya. Tapi gua malah lebih suka versi yang ini. Kenapa? Dia tampil lebih clean dibandingin versi S yang banyak aksesorisnya. Versi G ini sekarang nggak ada item-itemnya, tapi bikin dia desain itu jadi jauh lebih halus, jauh lebih clean. Dan untungnya beberapa fitur yang ada di tipe S, seperti peleknya, roof railnya, itu juga masih ada di tipe G ini. Dari samping ke bagian belakangnya juga karena dia nggak terlalu banyak aksen-aksen ya, dia tetap tampil clean tapi masih kelihatan ke SUV-annya. Claddingan hitamnya masih bagus. Dia juga tersedia dalam versi dual tone yang di sininya juga bikin dia jadi kelihatan modern. Dan di bagian belakangnya lagi-lagi karena nggak banyakan claddingan aneh-aneh. Ini plastik hitam material coloring di sini malah bikin dia lagi-lagi jadi kelihatan lebih rugged, kelihatan lebih kuat. Tambahannya lagi, dengan desain yang lebih polos seperti ini, lebih clean seperti ini, malah kelihatan banget bahwa mobil ini punya ground clearance yang tinggi. Memang ground clearance-nya juga dasarnya tinggi, 210 mm. Itu cocok banget lagi-lagi untuk jalanan Indonesia yang gak jelas kadang-kadang jalanannya. Paling perbedaannya lagi adalah di sini jadi ada tulisan G, logo HEV-nya yang di sini juga masih ada ya, khas hybrid-hybridnya Toyota. Kamera juga dia masih ada dan di sini ada tulisan Yaris Cross. Kita lihat. Wah, bagasi sih memang Yaris Cross ini gede banget. Cuman sayangnya dia kalau dibandingin tipe S dia belum ada penutup tonneau-nya. Cuman di sininya kalian masih bisa dapetin penyimpanan lagi plus ban serep berukuran space saver dengan pelek kuning yang lucu di sini. Untuk mesin sendiri dia pakai mesin 1500 cc Atkinson Cycle dipadukan dengan motor listrik. Dan dia menggunakan e-CVT, jadi semacam transmisi CVT tapi dia dikombinasikan dengan motor listrik. Jadi balik lagi, itu kenapa dia bisa segitu halusnya transisi ketika dari mesin bensinnya ke motor listriknya atau sebaliknya. Berbeda dengan pabrikan-pabrikan lain yang kalian masih bisa rasain tuh, begitu dia switching itu ada kayak teknya. Ini bener-bener seamless. Oke, sekarang kita di dalam interiornya si Yaris Cross G. Dan kita dapat kesempatan buat nyobain mobilnya langsung di Toyota Driving Experience Center ya, di Sunter. Jadi kita bisa sambil nyetir. Pertama kali kita langsung bahas interiornya dikit. Interiornya sendiri untungnya nggak banyak perbedaan dibandingin versi yang lebih tingginya. Versi G ini kalian masih bisa dapetin instrumen panel di depan sini. Kalian juga masih bisa dapetin layar 10 inci yang lengkap konektivitasnya. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay segala macam. Udah cukup, AC-nya juga sudah auto, bagus, dan yang gue demen lagi adalah setirnya juga sudah leather cover, jadi dipegangnya enak dan kerasanya mahal kesannya. Perbedaan lainnya adalah di joknya, bukan desainnya tapi di materialnya atau di bahannya. Kalau versi yang lebih tinggi dia full kulit, kalau ini dia pakai fabrik. Tapi entah kenapa ya, gue termasuk yang suka kalau jok mobil itu fabrik. Memang nggak segampang itu dibersihkan tanda kutip ya, tapi kayak lebih adem aja kalau dipakai jarak jauh. Kayak lebih lembut aja gitu loh dibandingin kulit yang kadang-kadang kulitnya juga bukan kulit yang sampai gimana-gimana banget. Sedangkan sisanya mirip banget sama versi yang lebih tingginya. Jadi udah ada USB di depan sini, 2 biji, USB-C sama USB-A. Di sini juga cup holdernya unik ya, bisa diangkat gitu tuh cup holder di sini sekaligus jadi tempat penyimpanan tengah sini. Center console juga udah ada di sebelah sini. Terus trim-trimnya juga dia pakai trim-trim hitam dan masih lengkap dengan trim biru, garis biru seperti ini di sini ya, menandakan bahwa ini sebuah hybrid.
Nah, setelah perbedaan eksterior dan interiornya, sekarang kita langsung bahas soal drivingnya. Dan senengnya atau bagusnya adalah, gue berani bilang drivingnya itu masih sama dengan versi yang lebih tinggi. Jadi setup suspensi segala macam, bahkan ukuran bannya sama peleknya itu pun masih sama. Ini kita cobain jalanan jelek nih. Oh, peredamannya masih sama tuh. Dia masih meredam dengan baik, khas suspensinya Toyota. Tapi di sini sekarang kita cobain akselerasinya sedikit. Jadi masuk, kita tarik dikit. Khas ya, kalau mobil-mobil hybrid itu punya respon yang enak gitu loh. Jadi motor listriknya langsung kick in, halus, tapi dia masih bisa ngasih akselerasi yang enak. Tambahan lagi untuk handlingnya sendiri di sini. Nah, seperti tadi gue bilang, karena dia TNGA, dia masih punya akurasi yang cukup baik nih di sininya tuh. Dia mencoba memadukan kenyamanan sama akurasi mengemudi itu. Jadi nggak terlalu banyak. Inputnya masih oke lah. Biarpun kalau gue pribadi, gue lebih prefer input bobot steeringnya harusnya sedikit lebih berat lagi biar lebih sporty. Tapi buat kalian pakai ini harian, ini malah lebih cocok untuk kalian pakai harian. Tambahan lagi, setelah kita tadi lewatin slalom kayak gini, menurut gue ya pribadi ya, mobil-mobil dengan ukuran dimensi seperti ini ya, 4,2, 4,3 meter, sampai maksimum 4,5 meter, Yaris Cross ini 4,3 meter. Ini sebenarnya cocok banget buat kondisi jalanan di Indonesia. Jadi kalian masih cukup punya presence di jalanan Indonesia, mobilnya masih kelihatan gitu loh, nggak kecil-kecil banget, tapi stabilitasnya cukup bagus, masuk gang juga masih bisa. Dan kalau kayak jalanan yang benar-benar patah banget sampai harus muter balik, si Yaris Cross ini juga dengan ukuran yang cuma segitu, dia gampang banget untuk di handling atau untuk dikontrol. Ya, gimana soal efisiensinya? Itu yang paling penting seperti yang gue omongin di awal-awal tadi. Jadi, mobil ini pernah kita bawa, yang tipe S-nya, yang tipe tingginya malah lebih lengkap fiturnya, itu kita pernah bawa perjalanan jauh. Waktu itu sama Bagas sama Hilsat kalau nggak salah. Itu kita dapet ya, sekitar 21-22 km per liter. Bahkan di kondisi tertentu ini bisa mencapai 30-an km per liter efisiensinya. Jadi otomatis ya di kondisi seperti ini, itu tuh penting banget bawa mobil yang irit gitu kan ibaratnya. Jadi kalau kalian pakai ini harian, nggak boncos-boncos banget buat keluar bensin. Tambahan lagi performance efisiensi seperti itu juga masih ditunjang sama akselerasi yang sigap. Seperti gue coba ini nih ya, tarik gini, tuh. Ini powernya masih lebih dari cukup buat kalian pakai overtaking di kondisi jalanan Jakarta yang sekarang makin padat banget. Ya, tambahan, gue mau bahas soal transisi energinya dari sistem hybridnya Toyota ini. Jadi kalau kecepatannya rendah ya, tuh, itu kalian bisa lihat bahwa baterai atau motor listrik dia menggerakkan roda. Jadi ini engine sama sekali tidak nyala. Jadi dalam kondisi crawling, makanya dia bisa irit banget karena benar-benar disupport sama baterai dan motor listrik. Bahkan kalau kalian deselerasi seperti ini tuh, ya, dia baterainya akan regenerative braking akan mengisi baterainya tuh. Tapi begitu kalian butuh agak nanjak seperti ini tuh, mesinnya nyala, kalian dengar suara mesinnya tuh, mesin akan bantu untuk memberikan tenaga karena mobil butuh tenaga lebih. Tapi begitu dia turun, lagi-lagi regenerative brakingnya bekerja dan baterai akan terisi lagi. Bagaimana kalau akselerasi? Nah, kita lihat ya, ini kan mesin masih nyala nih karena baterainya dia udah turun tuh, tinggal 3 baris tuh. Regeneratif lagi jalan. Kalau akselerasi, kita tarik. Ya, tuh, kita tarik. Tuh, otomatis motor listrik dan mesin dia akan memberikan tenaga sekaligus ke roda. Jadi, akselerasi ideal itu bisa dicapai dengan mudah. Dan uniknya lagi adalah kalian tidak merasakan transisi itu. Jadi switching mesin antara motor listrik atau antara baterai dengan mesinnya itu sangat halus. Kalau menurut gue ya itu kelebihannya dari hybridnya Toyota yang jujur sudah punya pengalaman puluhan tahun buat bikin hybrid. Jadi benar-benar smooth. Jadi dengan segala macam efisiensinya, segala macam kehalusan berkendara dan switching dari si mesin hybridnya ini, si Yaris Cross G ini malah menurut gue mobil yang cocok buat urban dan juga cocok buat kalian yang kalau misalnya mau explore keluar kota sedikit. Karena nggak usah pusing-pusing range anxiety, nggak usah pusing ngecas di mana, tinggal isi bensin langsung jalan. Nggak harus ada habit yang harus kalian rubah untuk membawa mobil seperti ini.
Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Yaris Cross G. Kesimpulannya, mobil ini mobil urban ya, SUV urban yang bisa kalian pakai dengan mudah sehari-hari. Karena dia punya efisiensi yang bagus, dia punya performa akselerasi yang cukup gitu kan. Dan kalau kalian mau pakai keluar kota juga sebenarnya nggak usah worry, karena balik lagi dia tetap layak untuk kalian pakai keluar kota tanpa anxiety apapun, tinggal isi bensin dan cus. Dan plus di atas plusnya lagi adalah dia sebuah Toyota. Dia punya reliability, dia punya durability, dan dia punya resale value yang lagi-lagi udah sangat-sangat umum di Indonesia. Kesediaan part segala macamnya juga nggak usah pusing. Otomatis mobil ini benar-benar mobil yang cocok untuk menunjang kalian beraktivitas sehari-hari. Dengan price list start di bawah 400 juta, Yaris Cross G ini juga menjadi SUV medium Toyota yang paling affordable. Cocok untuk di zaman yang perlu hemat-hemat kayak sekarang ini. Oke, sekian video kita kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, saran, subscribe, dan komen. Tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Next. Audi sign off dari Toyota Test Drive Experience Center Sunter. Bye-bye.